Apa kabar sahabat A Studio? Dalam desain rumah ini, rumah dengan kolam renang di lahan 7,5 x 21 meter persegi. Apa saja hal menarik dan kejutan di dalamnya? Simak sampai habis ya. Desain ini request dari Bapak Aan yang ingin membangun rumah seperti pada kode 137, tapi lahan lebih luas dan ada kolam renangnya. Bersama saya, arsitek Probo Hindarto dalam channel desain rumah yang selalu mengedepankan desain yang masuk akal, lahan ukuran asli disesuaikan dengan budget yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Probo Hindarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Kali ini kita akan menghadirkan satu desain rumah dengan 4+1 kamar tidur di atas lahan 7,5 dikali 21 meter persegi. Jadi ini bagian depannya. Kita akan mulai di bagian depan ini. Kita ada sebuah carport untuk satu mobil dan 2 atau 3 motor ya. Nah, kemudian ini ada taman, sebuah teras, ruang tamu dengan ukuran 3 x 3,5. Di belakangnya ada ruang makan. Di sini ada ruang keluarga dan ada dapur bersih. Jadi kesemua area ini menjadi satu dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Di bagian depan ini kita ada satu kamar tidur baik untuk tamu atau untuk anak ya. Ini ada kamar mandi dengan sebuah wastafel di depannya. Kembali ke kitchen atau dapur. Di sini ada dapur bersih dan di sini ada dapur kotor yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada akhir video ya. Kemudian ini ada satu kamar tidur asisten dan kamar mandi khusus untuk asisten yang sekaligus bisa dipakai untuk area bilas setelah mandi di kolam renang guys. Jadi kolam renang ini juga punya area semacam terasan atau semacam perkerasan yang bisa dipakai untuk bersantai bersama keluarga. Kemudian ini ada tangga untuk menuju ke area servis lantai 2. Sedangkan untuk lantai 2 di bagian dalam kita bisa mengakses melalui tangga ini ya. Jadi tangga dari ruang keluarga mengakses area lantai 2 seperti ini. Jadi dari tangga di sini ada area duduk lesehan yang dikelilingi oleh 3 buah kamar ya, 2 kamar tidur anak dengan satu kamar mandi di tengahnya dan kamar tidur utama ukuran 3,5 dikali 5 meter dengan kamar mandi dalam guys. Kemudian di bagian depan dan belakang ada balkon masing-masing ya. Untuk bagian depan ini bisa diakses dari ruang keluarga lesehan tadi, bisa mengakses balkon depan. Selain itu juga bisa diakses dari kamar tidur utama sehingga terasa lebih private meskipun masih bisa diakses oleh anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian untuk balkon bagian belakang bisa melihat ke arah kolam renang ya. Kemudian di sini ada area cuci jemur dengan atap polikarbonat di atasnya. Oke, seperti itu guys. Untuk denahnya kita lanjutkan dengan 3 dimensinya berikut ini. Rumah dengan konsep balkon teduh dengan kisi-kisi ini diharapkan menjadi alternatif rumah kontemporer dengan kesan asri tanpa terlalu banyak berornamen ya. Di bagian depan kita lihat ada carport dan area pagar yang lumayan lebar guys. Di sisi lain pada pagar ada tanaman dan juga pot yang diletakkan di dalam pagar. Kita coba lihat masuk ke dalam area terasnya ya. Di carport yang bisa menampung satu mobil dan 2 motor ini, sampingnya ada taman depan dan sebuah teras. Untuk terasnya sendiri karena lumayan luas, sebenarnya bisa juga diberikan satu set meja penerima tamu di sini. Untuk sementara kita letakkan 2 buah kursi dan 1 meja ya. Di area ini kita juga bermain dengan bentang lebar guys, yaitu nggak ada kolom di area depan terasnya. Ayo kita masuk ke dalam rumah. Bagian ruang tamunya terasa sangat simpel dan nggak berlebihan.
dengan satu buah sofa meja dan dua buah kursi stool untuk menerima tamu. Kita lanjutkan tur kita ke dalam area ruang makan ini yang bersebelahan dengan area tangga dan ruang keluarga. Di sini ruang keluarganya berada di bawah tangga dan bersebelahan dengan area kolam renang, guys. Aksen estetis didapatkan dari kisi-kisi tangga yang menggantikan railing. Nah, di sini kita bisa meletakkan satu televisi untuk area entertainmentnya ya. Di seberang ruang keluarga ada area dapur bersih lengkap dengan meja barnya. Area dapur bersih ini bisa juga dipakai buat santai atau sekedar breakfast atau ngopi-ngopi cantik. Di sebelah area dapur bersih ini ada ruang khusus untuk dapur kotor dengan akses kolam renang. Kolam renangnya cukup besar ukurannya dan bisa dinikmati dari ruang-ruang bawah maupun atas. Dari area kolam, kita lihat area bar kecil di depan dapur kotor ya, sehingga di sini bisa nyantai di situ juga, guys. Kita masuk lagi ke ruang keluarga, guys. Kita lanjutkan ke kamar depan, di mana di sini kita lihat ada wastafel di depan kamar mandi ya. Sedikit aja kita perlihatkan. Masuk ke kamar tidur yang depan di sini masih ada setting untuk kamar tidur anak, tapi kamu juga bisa pakai untuk kamar tidur tamu ya kalau perlu. Dari kamar anak ini kita lanjutkan lihat lagi ruang makan. Dan di sini kita coba lihat area tangganya. Dilanjutkan melalui tangga ini kita menuju ke lantai 2, guys. Kemudian di lantai 2 ini kita disambut oleh ruang keluarga lesehan atas ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada akses balkon belakang untuk melihat arah kolam renang. Oke, kita lanjutkan tur kita ke kamar tidur anak lantai 2 yang bagian belakang ya. Dan kemudian kamar tidur anak yang lantai 2 bagian depan seperti ini. Kamar-kamar tidur ini cukup standar dan sudah sangat cukup ya kalau buat kamar tidur anak, saya kira. Kita lanjut ke kamar tidur utama. Di sini kita lihat ada tempat tidur yang ukuran king size, jadi yang besar ya. Di bagian depannya ada sebuah kabinet dan televisi. Untuk area dinding belakang tempat tidur kita bisa hias dengan kayu-kayu supaya rasanya seperti alami ya. Ada kayu-kayunya. Di sini kita lanjutkan tur kita ke kamar mandi utama dengan fasilitas. Di sini ada shower, kemudian ada kloset duduk juga. Kita bisa gabungkan material yang kesannya alami dengan material yang kesannya modern buat dinding seperti ini ya. Kemudian kita lihat dari kamar ini kita menuju ke balkon. Oke, kita sekarang ada di balkon. Di sini ada semacam bukaan seperti jendela, tapi nggak ada kacanya, guys. Jadi semacam ilusi. Perasaan kita dalam balkon ini rasanya seperti dalam sebuah ruangan ya, meskipun sebenarnya itu semi terbuka. Nah, di sini ada sebuah area duduk lengkap dengan sofa dan coffee table-nya juga. Dengan kisi-kisi ini kita diharapkan bisa memberi suasana nyaman dan nggak panas di area balkon ini waktu siang hari. Balkon ini juga bisa diakses dari kamar tidur utama yang tadi, guys.
Bentuk kisi-kisinya di sini kayak dinding, tapi sebenarnya adalah kisi-kisi yang terkesan ada jendelanya. Bentuk bangunan yang lumayan sederhana ini bisa kita harapkan supaya gampang dikerjakan buat tukang sama kontraktor ya. Nah, kita lihat di bagian ini ada sedikit permainan pada atapnya, tapi sangat mudah dan sudah pasti bisa dikerjakan tukang. Kira-kira seperti ini desainnya. Aku harap kamu bisa menyukai desain ini ya. Dan berikut ini ada beberapa petunjuk dalam desain ini. Yang pertama, desain ini dapur bersih bisa dipisahkan dari dapur kotor dan bisa dikonsep estetis seperti gaya kafe atau minimalis. Seperti pada desain ini, dapur kotor dibuat sebagai tempat memasak yang bisa lebih bebas dan boleh kotor. Di sini saya juga menambahkan ambalan kecil sebagai meja bar outdoor untuk area kolam renang. Tips kedua adalah dalam mendesain rumah yang baik perlu memperhatikan jarak antara lantai 2 dan plafon lantai 1. Karena sangat pengaruh waktu rumah sudah jadi. Kita bisa berikan jarak sekitar 40 cm. Karena dalam jarak 40 cm ini dalam plafon akan tersembunyi kabel-kabel, pemipaan, balok struktur, dan sebagainya. Oke, semoga tips ini bermanfaat ya. Dan buat kamu yang belum, silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Probo Indarto.